Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Setiap orang-orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dalam hadis yang tertulis di dalam Sunan At-Tirmizi ada 5 peringatan di dalam kubur. Yang pertama yaitu kuburan adalah tempat kesendirian. Yang kedua, kuburan adalah tempat yang sangat gelap. Yang ketiga, kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah. Yang keempat, kuburan adalah sarangnya ular-ular. Yang kelima, kuburan adalah tempatnya malaikat munkar dan nakir bertanya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas satu persatu dari 5 peringatan yang tadi. Untuk peringatan yang pertama yaitu kuburan tempat sendirian. Nah, di sini itu kita harus menemukan sahabat sejati yang akan setia menemani kita di alam kubur. Nah, di dunia kita sering mencari teman untuk berbagi suka dan duka. Namun di alam kubur hanya amalan kita yang akan menemani. Al-Quran adalah sahabat sejati yang akan menemani kita di alam kubur. Seorang muslim yang gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan syafaat darinya. Nah, contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya membaca Al-Quran setiap hari. Usahakan membaca Al-Quran secara rutin setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat atau beberapa halaman saja. Hal ini akan membantu kita menjalin hubungan yang erat dengan Al-Quran. Contoh amalan yang kedua yaitu memahami makna Al-Quran. Jadi selain membaca, penting kita untuk memahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Tafsir Al-Quran dapat membantu kita memahami konteks dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Amalan yang ketiga yaitu menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran itu bukan hanya menambah pahala, tetapi juga memperkuat ikatan kita dengan kitab suci ini. Dengan menghafal, kita bisa lebih sering mengingat dan mengamalkan ajarannya. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Dan sungguh, Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selain itu, ada juga sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita lanjut ke peringatan yang kedua, yaitu kuburan adalah tempat yang gelap. Nah, artinya itu gini, siapkan cahaya terang yang akan menyinari jalanmu di alam kubur. Jadi kuburan adalah tempat yang sangat gelap, dan amal ibadah kita lah yang akan menjadi cahaya di sana. Salah satu amal yang sangat penting adalah sholat, terutama sholat malam atau tahajud. Sholat adalah ibadah yang sangat mulia dan akan menjadi penerang bagi kita di alam kubur. Nah, beberapa contoh amalan, yang pertama tentunya sholat tahajud. Bangunlah di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Waktu ini adalah waktu yang penuh berkah dan doa kita akan lebih mudah untuk dikabulkan. Contoh amalan yang kedua yaitu memperbanyak sholat sunnah. Selain sholat wajib, perbanyaklah sholat sunnah seperti duha, rawatib, dan juga sholat witir. Sholat-sholat ini akan menambah cahaya di alam kubur. Contoh amalan yang ketiga yaitu menjaga wudhu. Wudhu tidak hanya menyucikan kita secara fisik, tetapi juga menambah cahaya di wajah dan tubuh kita yang akan terus bersinar di alam kubur. Nah, sekarang mari kita lanjut ke peringatan yang ketiga. Kuburan adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah. Nah, itu tuh artinya buatlah alas yang nyaman untuk peristirahatanmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan di dunia akan menjadi alas tidur kita di alam kubur. Amal ibadah seperti sedekah, zikir, dan puasa adalah contoh amal soleh yang akan memberikan kenyamanan bagi kita di alam kubur. Misalnya contohnya bersedekah. Lakukanlah sedekah secara rutin, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Sedekah adalah amal yang akan memperingan hisab kita dan membuat peristirahatan kita di alam kubur menjadi lebih nyaman. Contoh amalan yang kedua yaitu berzikir. Perbanyaklah mengingat Allah dengan berzikir setiap saat. Zikir membuat hati tenang dan akan menjadi alas yang lembut bagi kita di alam kubur. Contoh amalan yang ketiga yaitu berpuasa. Selain berpuasa wajib, lakukanlah puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud. Puasa adalah perisai yang akan melindungi kita dari siksa kubur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-7. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, selain itu ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Ketika manusia mati, amalannya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita lanjut ke peringatan yang keempat, yaitu kuburan adalah sarangnya ular-ular. Kuasai senjata untuk mengalahkan musuh dan menyergapmu di alam kubur. Nah, di alam kubur kita akan menghadapi berbagai ujian dan gangguan, termasuk ular yang menyiksa. Untuk menghadapi ini, kita diajukan untuk memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini tidak hanya melindungi kita di dunia, tetapi juga menjadi senjata ampuh di alam kubur. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dan keberkahannya dalam setiap langkah. Nah, untuk contoh amalannya tentunya membaca basmalah sebelum melakukan segala sesuatu. Membiasakan diri membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas apapun seperti mau makan, minum, berpakaian, dan lain-lainnya. Terus untuk contoh yang kedua yaitu membaca bismillah saat menghadapi kesulitan atau ketakutan. Saat merasa takut atau menghadapi kesulitan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus contoh amalan yang ketiga, membaca bismillah ketika memasuki rumah. Ketika mau masuk ke dalam rumah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar rumah kita diberkahi dan dilindungi dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Maka apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang kita lanjut ke peringatan yang kelima, yaitu kuburan tempatnya malaikat munkar dan nakir bertanya. Nah, di sini artinya itu perbanyak kalimat tauhid sebagai bekal untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah inti dari iman dan keislaman kita. Memperbanyak bacaan kalimat tauhid tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga menjadi bekal bagi kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Orang yang mengikrarkan kalimat tauhid dengan ikhlas dan yakin akan mendapatkan kemudahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan yaitu membaca kalimat tauhid setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu mengajarkan kalimat tauhid kepada keluarga dan teman. Mengajak keluarga dan teman-teman untuk mengamalkan kalimat tauhid dan memahami maknanya. Contoh amalan yang ketiga yaitu merenungkan makna kalimat tauhid dalam setiap aktivitas. Saat bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas sehari-hari, senantiasa ingat bahwa hanya Allah yang patut disembah dan Rasulullah adalah utusannya. Hal itu berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-18. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia dan menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selain itu, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.